Kemiskinan masih menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Salah satu provinsi yang kerap menjadi sorotan adalah Banten. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini sangat tinggi. Masih banyak warga di sejumlah kabupaten hidup dalam kondisi tak layak. Tinggal di gubuk bahkan kandang hewan. Atau memakan makanan yang kurang gizi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin hingga Maret 2016 mencapai lebih dari 28 juta orang. Jumlah ini menurun 500.000 orang lebih dibandingkan pada posisi September 2015. Besarnya urbanisasi membuat persentase penduduk miskin kota turun hampir 7,8%. Namun jumlah penduduk miskin di perkotaan justru naik 14% ketimbang September. Turunnya penduduk miskin disebabkan terkendalinya inflasi. Apalagi, naik turunnya jumlah penduduk miskin masih bergantung pada harga pangan. Cabai murah. Sudah melihat ya, sudah dirilis bahkan awal-awal 2016 terjadi deflasi ya, tapi selang-seling deflasi, inflasi sedikit, deflasi lagi. Ini terkendali, itu tercatat hanya 1,71%. Jadi penting kalau inflasi terkendali maka garis kemiskinan juga tidak akan melonjak tinggi, akan terkendali juga. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, BPS mencatat tingkat kedalaman dan keparahan penduduk miskin kian mengkhawatirkan. Artinya, kemampuan penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin sulit. Hal ini memperlihatkan belum efektifnya upaya pengentasan penduduk miskin. Alhasil, potensi melebarnya ketimpangan semakin nyata. Dengan berbagai program pembangunan infrastruktur, pemerintah mungkin bisa memutar kembali roda perekonomian. Namun, tanpa upaya pemberdayaan penduduk miskin, bisa jadi kesenjangan ekonomi akan muncul sebagai akses pembangunan ekonomi saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Mungkin itulah video yang menggambarkan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia masih sangatlah tinggi. Untuk itu, diperlukannya suatu kebijakan yang benar-benar efektif dalam mengatasi hal tersebut. Baik, sebelum mengenal lebih jauh lagi bagaimana mengentaskan masalah kemiskinan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Redo Bakas Pratama, NPM 1816021-038 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan yang akan direkomendasikan dalam mengentaskan kemiskinan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan. Berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi dengan langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkannya kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah yang pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi sebuah ketimpangan antar sektor, wilayah, dan antar kelompok atau golongan masyarakat sosial. Dan faktanya saat ini masih banyak sekali rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya saja, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2012 sebanyak 1.253 juta jiwa atau sebesar 16,18% dari total penduduk Provinsi Lampung. Selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2012, Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Provinsi Lampung. Kondisi sarana dan prasarana, baik infrastruktur perhubungan
dan transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya, masih ada kondisi yang jauh dari kata layak. Begitu pula kondisi derajat dari alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, yang mana akan mengancam ketahanan pangan serta belum optimalnya sektor pertanian untuk mendukung kemandirian pangan suatu desa. Selain itu, salah satu penyebab kurang berhasilnya program penanganan kemiskinan adalah adanya suatu formulasi kebijakan yang bersifat top-down, sehingga formula yang diberikan cenderung seragam, padahal masalah yang dihadapi sangat spesifik tergantung daerah masing-masing. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu, perlu dilakukannya koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau yang disebut dengan TKPK di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Dalam hal ini, untuk mencapai atau mengentaskan suatu kemiskinan, maka dibutuhkannya suatu alat ukur atau mencapai hal yang diinginkan tersebut. Alat ukur atau parameter kemiskinan yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga. Yang kedua adalah penyediaan layanan pendidikan. Yang ketiga adalah penyediaan layanan kesehatan. Dalam penyediaan layanan kesehatan, dibutuhkan layanan yang berkualitas. Hal itu merupakan hak setiap warga, termasuk warga keluarga atau penduduk miskin. Yang keempat adalah penyediaan layanan jaminan ketersediaan pangan. Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang sendiri, layanan paling dasar dari upaya ini adalah melalui program Raskin. Kebijakan lebih lanjut untuk program tersebut adalah adanya pemenuhan kebutuhan pokok dan beras bagi masyarakat miskin. Yang kedua adalah antisipasi pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga melalui program Keluarga Harapan. Dan yang ketiga adalah tambahan asupan gizi keluarga miskin, dan untuk menguatnya sektor real yang dilakukan adalah dengan melalui mikro dan industri rumah tangga yang padat karya serta industri. Alat ukur atau parameter kemiskinan yang kelima adalah dengan adanya penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik. Yang keenam adalah adanya penguatan kualitas hidup keluarga miskin. Dengan hal ini, intervensi pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hidup bagi keluarga dari kelompok keluarga miskin lebih bersisi pada psikis dan berpikir produktif. Sebagaimana basis pemberdayaan, perlu dilakukannya untuk menumbuhkan spirit internal sehingga program-program yang menyasar pada kelompok keluarga miskin mampu direspon. Beberapa kegiatan yang perlu dikembangkan adalah yang pertama adanya layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur dari keluarga miskin. Yang kedua adalah adanya pendampingan penumbuhan usaha keluarga miskin. Yang ketiga adalah peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin. Setelah mengetahuinya alat ukur atau parameter untuk mengentaskan kemiskinan, maka selanjutnya adalah melakukannya sebuah pemetaan akan program pengentasan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses kebijakan yang akan diberikan mengenai penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemetaan program pengentasan kemiskinan yang pertama adalah kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Dalam hal ini bertujuan untuk
melakukannya sebuah pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Pada kelompok yang kedua adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Dan yang terakhir adalah program-program lainnya, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Lalu, bagaimanakah kebijakan yang direkomendasikan dalam mengentaskan kemiskinan? Dalam melakukannya sebuah pemetaan, maka dalam hal ini selanjutnya adalah memberikan suatu rekomendasi untuk mengentaskan masalah kemiskinan, terutama yang ada di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya hal ini, maka diperlukan program yang benar-benar efektif, bukan hanya sebuah kebijakan belaka, namun memang bermanfaat untuk masyarakat miskin khususnya. Kebijakan yang direkomendasikan yang pertama adalah program Desa Unggul. Program ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa tertinggal. Desa-desa yang mendapat program ini akan didorong supaya mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tidak semua di desa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang akan mendapatkan kriteria ini, sebab hanya kriteria desa yang mendapat program tersebut antara lain yaitu memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang tergolong rendah, serta memiliki potensi yang bisa untuk dioptimalkan. Program Desa Unggul juga dilakukan melalui pemberian bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung atau kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu kriteria desa yang mendapatkan program ini antara lain yaitu apabila terdapat sebuah desa yang memiliki banyak lahan kosong, maka yang akan difokuskan di desa itu adalah ke arah pertanian. Dan apabila di desa itu memiliki potensi industri kreatif, dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dana lintas SKPD, misalnya seperti dari Dinas Pertanian, yang akan mendorong desa-desa yang memiliki potensi pertanian. Untuk menjalankan program ini, maka akan dilibatkan perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan juga kepemudaan. Dengan adanya program ini, maka akan mendorong yaitu adanya tumbuhnya wirausaha baru. Yang kedua adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja baru. Yang keempat juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam bidang sosial, program untuk mengentaskan kemiskinan yaitu adalah program usaha ekonomi produktif atau yang disingkat UEP. Yang ini merupakan wadah pembinaan bagi keluarga yang memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan sosial, yang merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Dalam bidang kesehatan,
juga harus memiliki satu program, di mana program ini guna meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin khususnya. Jamkesda atau sebutan dari program dari bidang kesehatan ini prinsipnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di puskesmas dan jaringannya, serta jaminan rawat inap di rumah sakit yang ditunjuk. Adapun program penanggulangan kemiskinan yang direkomendasikan Kabupaten Tulang Bawang yaitu Jamkesda. Maksud dari penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah adalah untuk tercapainya 80% warga wilayah dengan kepesertaan semesta di kota Tulang Bawang atau Kabupaten Tulang Bawang, yaitu dengan adanya suatu masyarakat dengan memperoleh suatu jaminan pemeliharaan kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan terkendali biayanya. Dengan adanya hal ini, maka akan terciptanya suatu masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang sehat dan kuat. Dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Kebijakan perluasan kejangkauan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin di Tulang Bawang dilaksanakan secara penuh oleh Dinas Pendidikan. Upaya peningkatan di bidang pendidikan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun program atau kebijakan yang direkomendasikan untuk mengentaskan suatu kemiskinan dalam bidang pendidikan yaitu pertama adalah program bebas biaya pendidikan selama 12 tahun. Dengan hal ini, maka akan menciptakan suatu sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten, yang siap bersaing. Itu semua adalah untuk membangun daerah di Kabupaten Tulang Bawang dengan potensi-potensi yang ada di dalamnya, serta menuju ke daerah yang sejahtera. Dan dengan cara inilah mendongkrak kemajuan suatu daerah mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Program yang kedua adalah kebijakan beasiswa daerah. Dengan hal ini, maka akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, baik itu kepada siswa yang berprestasi maupun kepada siswa yang miskin. Dan setelah lulus nantinya, maka akan ditarik kembali ke daerah masing-masing, yang mana untuk memajukan daerahnya itu sendiri. Itu semua juga akan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berpendidikan. Dan kebijakan yang terakhir adalah dengan memberikan akses kepada warga miskin untuk dapat memasuki sekolah negeri favorit melalui kuota 80% banding 20% atau untuk warga miskin pemegang kartu menuju sejahtera khususnya di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Mungkin hanya itu saja kebijakan yang dapat saya rekomendasikan untuk bupati atau pemerintah setempat dalam mengentaskan suatu kemiskinan khususnya di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sekian dan terima kasih.